Selanjutnya saya akan membahas tentang absorpsi, transportasi, dan metabolisme dari vitamin B1 atau tiamin. Jadi vitamin B1 ini itu dalam makanan ada yang berasal dari bahan makanan hewani dan juga nabati. Nah, yang dari hewani ini dia dalam bentuk terfosforilasi atau terikat pada fosfat, sedangkan pada nabati dalam bentuk bebas atau tidak terfosforilasi atau tidak terikat oleh fosfat. Nah, di dalam tubuh itu dominannya itu dalam bentuk hewani, dalam bentuk tiamin difosfat (TDP) atau tiamin virofosfat (TPP) sekitar 95%. Kemudian terfosforilasi juga dalam bentuk tiamin monofosfat (TMP) dan tiamin trifosfat (TTP). Nah, di dalam sel usus itu yang diserap adalah dalam bentuk bebas. Jadi yang terfosforilasi atau terikat tadi harus dibebaskan dulu, dihidrolisis di dalam usus halus. Pada konsentrasi tinggi atau dari makanan banyak mengandung tiamin atau dari suplemen yang mengandung tiamin, jika lebih dari 5 mg, maka penyerapannya itu dilakukan secara difusi pasif. Nah, sedangkan pada konsentrasi rendah, jika pada makanan rendah tiamin atau kurang mengandung tiamin, maka penyerapannya harus dengan transport aktif yang melibatkan pompa natrium kalium dan keluarnya ATP dari dalam sel usus. Nah, tadi yang dalam bentuk bebas yang sudah terfosforilasi dihidrolisis, yang bebas tetap bebas masuk ke sel enterosit, lalu akan difosforilasi kembali karena keberadaannya itu di dalam sel lebih stabil dalam bentuk terfosforilasi. Nah, pada saat akan dibawa ke sirkulasi darah, dia dibebaskan lagi, kemudian masuk ke vena porta dan menuju ke hati untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, di hati ini difosforilasi lagi menjadi tiamin difosfat dominannya, atau untuk kepentingan lain bisa dalam bentuk trifosfat, pirofosfat, tergantung keinginan dari tubuh ini. Sel-sel yang ada di dalam tubuh meminta dalam bentuk apa, hati ini akan melayani. Nah, tadi yang masuk ke membran itu dengan bantuan tiamin transporter. Nah, distribusi itu umumnya dalam keadaan fosforilasi. Tapi pada saat menembus dinding harus dalam bentuk bebas, terutama dinding saluran cerna tadi. Nah, di dalam plasma ada yang dalam bentuk bebas, ada yang dalam bentuk terfosforilasi, yang dalam bentuk bebas atau tiamin monofosfat, atau yang paling sederhana yang mampu melintasi membran. Karena memang yang dalam bentuk bebas lebih kecil molekulnya, lebih sederhana, sehingga transport melintasi dinding membran sel itu tidak sulit. Nah, sekitar 80% tiamin yang ada dalam tubuh itu ada dalam bentuk tiamin difosfat, kemudian 10% sebagai tiamin trifosfat, dan 10% lainnya bisa dalam bentuk lain. Nah, berikut ini proses mekanisme perubahan dari tiamin menjadi tiamin D atau birofosfat. Nah, di sini ada tiamin difosfokinase yang di sini membutuhkan ATP. ATP menjadi AMP. Kemudian di sini dalam bentuk terfosforilasi. Kemudian saat dia mau difosforilasi, reaksi ini bisa dapat balik, bisa ke arah fosforilasi ke kanan atau difosforilasi ke kiri untuk menjadi lebih kompleks yang ke kanan dan untuk menjadi lebih sederhana yang ke kiri. Nah, untuk ekskresi dari vitamin B1 atau tiamin adalah tiamin yang melebihi kebutuhan jaringan dan kapasitas penyimpanan dapat diekskresikan secara utuh atau di katabolisme sebelum diekskresi melalui urin. Jadi sebelum memasuki sesi ekskresi, dia dikonversi menjadi produk metabolit yang bisa larut di dalam atau diekskresikan melalui urin. Ini biasanya peranan dari hati. Jadi produk metabolit ini itu menghasilkan sekitar 20 atau lebih. Salah satunya itu ada 4-metil-tiazol 5-asetic acid, 2-metil 4-amino 5-pirimidin karboksilik acid.